Untuk mematahkan itu Alkitab berkata apa? Dengan hati percaya dibenarkan, mulut artinya apa? Harus diucapkan. Itu di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai ke 10. Dengan hati percaya, mulut diselamatkan. Ada pengungkapan. Kita percaya Yesus harus diucapkan, kan? Betul? Untuk mematahkan kutuk harus diucapkan juga. Putuskan dalam nama Yesus. Nah, akhirnya suatu kali saya diminta datang ke rumahnya, ke ibu ini. Jadi semua keluarga itu, saudara, para janda semua, saudara. Yang belum janda, yang baru menikah setahun. Tapi yang semuanya itu janda. Janda mati semua. Jadi suaminya mati semua. Waktu itu saya datang ke rumahnya, saya tidak diceritai ada kasus itu. Dan ini keluarga pendeta. Warga pendeta. Jadi salah satu anaknya ada pendeta juga. Nah, sampai saya diminta ke Jawa Timur, karena kakeknya dulu adalah jago kungfu dan punya kuasa gelap, ilmu gaib. Dan mati dalam pertarungan ilmu juga. Nah, kutukannya itu, jadi ada pusakanya itu, adalah itu sampai megang pusaka itu kurus kering kayak orang gila, adalah. So anak cucunya ini, saudara, pokok yang laki, anak laki atau menantu laki mati semua. Usia di bawah usia 50 tahun semua. Jadi semua itu janda. Jadi saya doa keluarga janda. Itu sampai saya diminta datang khusus untuk nyari kuburan. Bayangin. Kuburan kakeknya yang dulunya punya ilmu gaib, yang bikin perjanjian dengan setan supaya kutukan itu batal. Saya ngomong, nggak usah ke kuburan, ngapain, kurang kerjaan. Cukup di sini aja. Nggak bisa, Pak Daud harus ke kuburan, gitu lah. Wah, jadi sampai saya tuh nyari kuburannya itu sampai kehujanan, saudara. Nah, saya ngomong sama aja, harus katanya. Karena apa? Mereka takut mati juga. Karena udah, jadi tuh yang nganter saya juga ibu-ibu semua. Wong persekutuan para janda, satu keluarga janda semua, saudara. Nah, yang baru nikah tahu kutukan keluarganya. Jadi ini menantu, ini jatuh ke cucu, hamil 9 bulan. Nah, menantu ngomong, Pak, tolong patahin kutukannya, Pak. Kenapa? Jangan sampai pas giliran saya, Pak. Jadi satu keluarga janda semua. Itu ada. Nah, sampai saya suruh ke kuburan sana, ke daerah Bojonegoro, untuk nyari kuburan itu sampai daerah Jawa Timur, masuk itu, daerah. Tolong, Pak. Udah, tolong. Saya lihat, ya udah, daripada ribut, saya sama aja, tidak ada masalah itu. Karena itu udah permintaan, kan udah panik semua, termasuk pendetanya ngomong, sekalian, Pak, tolong, Pak. Oh, saya ngomong, ini pendetanya takut juga. Karena apa? Dia ngomong, saya ngelihat sendiri mati-mati. Saya ngomong, lah umurmu berapa? Mas, 50, masih aman. Patahin semua, patahin. Karena apa? Setan tidak bisa nyarang langsung. Tapi dia bisa pakai perantara. Dan itu harus dibatalkan dalam nama Yesus. Saya pernah nih, satu warga janda semua. Oke? Lagi? Ini. Kalau kita lihat itu dipersembahkan kuasa gelap berhala, tidak boleh dimakan. Apapun alasannya. Tapi kalau kita tidak tahu gimana, itu kan beda, tidak tahu. Didoakan dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau kita sudah melihat itu dipersembahkan berhala, kuasa gelap, kita lihat dengan mata sendiri, itu tidak boleh dimakan. Karena apa? Itu sudah dipersembahkan kuasa, berarti ada perjanjian. Pak, kalau misalnya kami tidak tahu dan kami makan, bagaimana? Itu beda. Pak, kalau kami di restoran, di situ ada jimat penglarisan, kita makan gimana? Kita kan tidak lihat makanan dipersembahkan kuasa gelap, kan tidak lihat. Kita makan, kita doa, darah Yesus sucikan, berkati makanan itu makan, selesai lah. Yang tidak boleh kalau kita sudah melihat. Kalau itu sudah dipersembahkan. Jelas? Nah, kalau tidak lihat, beda enggak saudara? Beda. Jelas Pak? Pak, saya dikasih nasi uduk Pak, gini-gini. Tapi saya baru tahu itu kuasa gelap, dipersembahkan dulu. Saya udah terlanjur makan gimana? Kan sudah berdoa, darah Yesus sucikan, kuduskan, makan udah. Kan enggak tahu. Tuhan lindungi, amin. Tapi kalau itu tahu, itu untuk kuasa gelap disembah-sembah, dikasih setan macam-macam, engkau makan, itu tidak boleh. Saya kasih tahu, kalau tidak tahu, lihat sendiri, beda cerita, jelas? Kalau tahu tidak, artinya tahu itu apa? Kita lihat sendiri, disesajenkan gini. Setelah itu kita makan, itu tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, dia dikasih makanan, itu makan dalam nama Yesus, sudah. Kalau kita tahu, itu yang tidak boleh. Oke? Malam Pak Daud, saya mau tanya, kan tadi kan kutuk masa depan itu kan menyangkut sama anak kita. Nah, kalau misalnya kita mau mematahkan kutuk masa depan itu terhadap anak kita. Nah, kita kan harus ucapkan doain anak kita. Yang saya mau tanyakan, apakah anak kita juga ikut mengucapkan atau dia diem atau kita ngedoain dia pada saat dia lagi tidur ataukah dia juga harus ikut mengucapkan? Kalau bayi, iman orang tuanya yang mendoakan. Tapi udah di atas 5 tahun kan ngerti udahan. Nah, ucapkan itu lebih baik. Dan itu harus diucapkan saja atau harus di 3 titik itu di kening, dada dan pusar atau harus hanya diucapkan aja nggak apa-apa? Ucapkan. Kalau itu kan sini untuk pelepasan, be. Oh. Kalau pelepasan orang yang punya jimat, tapi tidak harus pegang. Kan doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Terus satu lagi Pak, saya mau tanya, di Vietnam ada satu gereja Katolik. Di situ di mana pastornya itu bisa mendoakan orang yang mandul. Jadi di Vietnam itu sangat terkenal kalau orang dari negara mana juga yang susah punya anak yang mandul datang nulis permintaan pengen punya anak gitu ke pastor itu dan itu didoain sama si pastor. Dalam hitungan ada yang setahun, ada yang kurang dari setahun, bahkan ada yang 10 hari langsung hamil. Nah saya mau tanya, itu beneran pastor itu mendoakannya sama Tuhan ataukah itu mungkin dari setan? Dan kalau misalnya itu dari setan sampai orang yang didoakannya itu misalnya jadi hamil, apakah itu ada kutukannya untuk anaknya yang dikandung ya? Kalau saya tidak lihat sendiri, saya tidak berani ngomong. Karena semua roh harus diuji. Tapi yang jelas, kalau itu didoakan dalam Yesus dan itu anak pemberian Tuhan karena doa, itu selalu berkat. Tapi kalau anak dapat anak dari permintaan minta kuasa gelap. Ingat, perlu kita tahu bahwa sebelum di dunia teknologi ketemu proses bayi tabung, itu di alam roh sudah diketemukan. Jadi sebelum pengetahuan manusia menemukan, itu setan sudah menemukan. Karena setan itu ada sebelum manusia. Nah, misalnya gen ular dimasukkan pada waktu pembuahan. Kalau itu dibantu setan, prosesnya gitu deh. Dikasih gen ular. Nanti anak itu lahir ada sisi ularnya.
tapi tetap itu anak manusia. Nah, apa yang dihasilkan setan terlibat ke situ, itu ada kutukannya. Dan itu harus dipatahkan dalam Yesus. Pak, bisa enggak orang yang dulunya anak minta sama setan, bisa enggak bertobat? Semua pertobatan itu anugerah Tuhan. Jelas? Jelas? Nah, oke? Sekali lagi, mau doa pelepasan. Oke? Bayi tabung itu dibenarkan atau tidak, Pak? Dibolehkan. Bayi tabung, itu kan kedokteran. Nah, bayi tabung itu kan Tuhan juga pakai pengetahuan. Maksud saya, sebelum proses bayi tabung diketemukan di dunia kedokteran, di dunia roh itu sudah ada. Jadi kalau saudara yang tidak punya anak melakukan proses bayi tabung, boleh enggak? Silahkan. Yang enggak boleh itu minta sama setan. Jelas? Nah, jadi ingat, jadi tingkat kutukan yang paling berbahaya itu adalah kutukan susuk yang ditanam dalam kemaluan. Nah, kalau kutukan yang ditanam ada di bagian kaki sama bagian tangan, ini saudara, itu gotri sama apa saudara? Baja putih. Baja putih, taruh gitu. Itu jenis kekuatan, termasuk ada juga air raksa. Air raksa dimantrai, ditanam. Nah, tapi kalau dulu sebelum saya bertobat, saya tidak suka yang air raksa. Saya dulu emas sama tembaga. Ini, itu kutuknya adalah rumah tangga hancur, cerai. Dan anak cucunya cerai juga. Sama. Walaupun itu bukan untuk pengasihan. Hanya untuk apa? Kekuatan. Nah, tapi kalau sampai menimbulkan bencong, homo, lesbi, itu yang ditanam di kemaluan. Dan kena kutukannya ini, waktu mau matinya susah. Jelas? 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 Nah, yang ketiga. Nah, jadi penyebab perceraian itu pertama, tadi sesaji. Yang hubungan dengan kuasa kegel. Yang kedua adalah susuk. Nah, yang ketiga adalah jimat. Apa saudara? Nah, jimat yang jenis untuk yang namanya untuk nundukkan lawan jenis atau bisa supaya kalau dia ngomong orang percaya. Biasanya marketing ini yang sebelum bertobat itu yang minta tolong supaya kalau ngomong oh itu langsung semua langsung ada bawah. Itu ada mantranya itu. Itu sebelum saya bertobat ada mantranya. Nah, itu jimat ini biasanya itu berupa tulisan. Berupa apa, saudara? Tulisan, ada yang juga batu akik. Dukun tidak akan ngasih batu rubi atau blue sapphire. Kenapa? Rugi. Karena semua media bisa dipakai. Dukun itu biasanya maksimal ngasih batu akik. Modal 10.000, menjualnya 5 juta. Karena dukun itu punya hukum Nah, jenis jimat yang untuk pengasihan itu kebanyakan batu akik. Setelah itu semar ndodok. Nanti juga ada mantranya namanya semar mesem. Itu selain nunduk lawan jenis, tapi supaya kalau ngomong bisa siapa. Ada yang juga pakai jolo sutro. Nah, mantra-mantra itu kebanyakan ada tambahannya, yaitu jimatnya. Nah, akik, semar ndodok, setelah itu tulisan, mantra-mantra. Nah, ini yang menyebabkan namanya itu kutukan, yaitu apa, Dara? Sebelum mati, dia harus melihat anaknya cerai dulu. Jelas?
dan anak cucunya jadi perawan tua. Nah, kalau jenis ini, kalau orang ngomong tuh langsung percaya. Orang pinter jadi goblok kalau dia ngomong. Ada pengusaha di Jawa Barat, pemilik banyak tronton truk yang untuk pengiriman. Saya pernah nangani satu kasus. Jadi dia itu punya kayak tronton itu banyak, ada ratusan. Tapi sopirnya bacain dia mantra. Bosnya jadi sopir. Jadi bosnya ini diperintah apapun, termasuk betulin ban. Itu kejadiannya di Jakarta. Begitu ngomong daerah Karawaci. Ngomong gini deh, anak buahnya itu. Istrinya aja enggak dipercaya. Nah, suatu kali saya diminta tolong istrinya. Tolong Pak Daud, usir setannya. Waktu ketemu saya doa, darah Yesus, hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus bebaskan. Saya, namamu siapa? Tak tumpang. Saya gini, plek, salaman. Saya doa, darah Yesus, hancurkan mantra-mantra. Dan bosnya saya doain, langsung sadar. Loh Pak, selama ini aku pernah jadi sopirnya dia ya? Iya, besok dipecat. Begitu sadar langsung dipecat. Jadi kok ngomong gini, siapapun harus percaya. Itu pakai jimat. Pakai apa, Dara? Nah, itu sebelum mati, dia harus melihat perceraian di anak cucunya. Ketiga, itu namanya jimat, ada sesaji. Setelah itu apa, Dara? Susuk. Ketiga apa, Dara? Jimat. Jelas? Jelas? Jimat. Yang keempat, serapah. Apa, Saudara? Serapah. Karena suatu kesalahan, suatu kutukan bisa terjadi kalau dalam posisi marah, emosi, alasan yang kuat, sumpahin jadi. Contohnya seperti ini. Di kampung saya waktu kecil, ada seorang bapak itu bermimpi. Dalam mimpinya didatangi seorang kakek-kakek tua dan berkata, galilah di tempat bambu-bambu itu lokasi ini. Nanti kamu ketemu kunir, yaitu emas. Dia cerita sama menantunya. Aku ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi kalau neng bambu-bambu itu di tengah itu, di titik itu ada harta karun emas. Habis ngomong demikian, tanpa pengetahuan bapak ini, menantunya gali sendiri. Dan diketemukan emas-emas dan batu jamrud. Langsung mantunya kaya raya. Yang mimpi tetap miskin. Ingat alasan yang marah, emosi. Nah, bapak ini marah, emosi. Di bapak ini marah, emosi, dia berkata apa? Terkutuklah kamu. Kamu gila harta, maka kamu akan gila. Dan anak cucumu yang laki-laki jadi pelacur laki, yang perempuan jadi pelacur perempuan,
dan anak cucumu semua tukang kawin. Saking marahnya disumpahin. Bapak ini nyumpahin menantunya, tapi yang kena kutuk adalah anak cucunya. Betul. Yang laki-laki jadi pelacur. Padahal dia tukang becak, jadi pelacur lagi. Karena modalnya tinggi besar tok. Kutuk. Yang perempuan jadi jadi simpenan. Dan kawin cerai, itu aja kerjaannya. Anak cucunya. Sekarang udah sampai generasi ketiga. Kutuk. 3. Ingat saudara. Sumpah serapah bisa terjadi. Apalagi perkawinan yang tanpa restu orang tua. Maka perkawinan itu tidak akan bahagia. Orang tuanya marah, berkata, tanpa restuku kalian tidak bahagia. Apa yang terjadi? Pasti pernikahan itu bermasalah, bahkan nanti cerai. Dan itu harus dipatahkan dalam nama Yesus. Dari kutuk perceraian juga bisa karena apa? Sumpah serapah. Atau lakinya dulu pacaran selalu gonta-ganti, bikin putus, bikin orang sakit hati. Nah, yang dia gonta-ganti pacar sama mempermainkan wanita, yang nyumpai banyak, nikah bisa cerai, dan anak cucunya pun cerai juga. Jadi bisa juga karena apa? Sumpah maka hukum tabur tuai itu ada. Jelas? Jelas? Nah, jadi ingat, kutuk sumpah serapah bisa juga menyebabkan orang itu cerai. Jelas? Jelas? Terutama perkawinan yang tanpa restu orang tua. Tanpa restuku kalian tidak bahagia. Itu bahaya. Nah, makanya hati-hati, mulut ini berkuasa. Saya pernah mendoakan seorang ibu yang ngutuki anak-anaknya. Semua dikutukin dah. Anak-anaknya dikutukin. Bahkan ada yang meninggal mati kecelakaan. Nah, ada satu ibu ini punya ibu kan ya, anaknya ini yang percaya Yesus bertobat. Pak, tolong batalin kutukannya supaya aku tidak kena kutukannya. Tadi batalin kutukannya, yang mati ibunya. Sumpahnya balik. Makanya sebagai seorang ibu, lidahnya ada kuasa. Bapak juga gitu, bagi orang tua. Jadi kutuk perceraian dia terjadi karena apa? Sumpah serapah. Jelas? Dan ini berlaku sampai apa? 3-4 generasi. Yang ketiga. Pertama, sesaji lambang dari generasi. Kedua, ketiga apa saudara? Jimat. Yang keempat apa? Kutuk serah. Jadi orang nyumpahin itu juga ada kutuknya. Apalagi sumpah-sumpahan karena warisan di depan pusara kuburan. Sebenarnya bukan masalah kuburannya. Tidak ada urusan kuburan sama tidak kuburan podo wae. Tetapi di situ sering banyak ada pengundangan setan. Banyak setan lewat. Waktu sumpah-sumpahan didengar. Setan lewat jadi. Jelas tidak? Itu bisa menimbulkan kutuk perceraian. Jadi kutuk perceraian bisa yang keempat. Apa saudara? Sumpah serah. Nah, makanya ibu-ibu itu hati-hati. Jangan nyumpahin suaminya sendiri. Karena pernah kejadian. Ada seorang ibu
Dia itu punya suami suka main perempuan, tapi pinter tidak pernah ketahuan. Saking jengkelnya, ibu ini ngomong gini, kamu itu tukang tipu. Nanti kamu, karena kamu suka main perempuan terus, kamu kena raja singa sipilis. Raja singa sipilis. Baru ngomong gitu, tidak sampai setahun, suaminya kena raja singa sipilis bener. Langsung ibu ini minta tolong saya, Pak, tolong batalin kutukannya. Loh kenapa? Aku takut ketularan juga. Jadi bisa terjadi perceraian itu karena sumpah serapah. Jelas? Ada jimat, ada perjanjian setan, juga anak sumpah serapah. Nah, yang kelima, perbuatan dari orang tua atau kakek neneknya. Kalau kakek neneknya itu tukang kawin di mana-mana, ingat, Alkitab mengatakan apa? Membalaskan kesalahan bapak ke apa? Ke anak-anak sampai 3-4 gene. Makanya kalau kita menikah, lihat dulu keluarganya gimana, kan gitu. Betul? Betul? Keluarganya gimana? Ini keluarga baik-baik atau kawin cerai? Betul? Kenapa? Ingat, hukum tabur tuai itu berada. Kutuk perceraian bisa terjadi karena hukum tabur tuai juga. Selain kasus perjanjian setan. Nah kalau punya ibu, ibunya ini suaminya aja 3. Wah, gonta-ganti, cari laki-laki terus. Nah, punya anak, itu kena kutuk. Itu otomatis. Itu namanya kutuk keturunan. Nah, coba saudara, coba jawab bapak Pak ya. Bapak misalnya punya anak perempuan, tiba-tiba disukai anak laki-laki. Nah, bapaknya udah kawin 7 kali, bapak mikir enggak Pak? Ya? Pasti mikir. Betul? Karena hukum tabur tuai itu ada. Membalaskan kesalahan bapak kemana? Ke anak-anaknya. Tapi aku menunjukkan kasihku beribu-ribu. Jadi ingat saudara. Bisa karena perbuatan orang tua. Sehingga kutuk perzinahan, kutuk perceraian itu ada. Ingat. Masalah apa saudara? Pertama apa saudara? Sama setan. Kedua, susu. Ketiga, apa saudara? Jimat. Keempat, apa? Kutuk serapah. Yang kelima, apa saudara? Perbuatan orang. Wah. Siapa yang menabur, dia menuai. Makanya saudara kalau punya kakek nenek yang tukang kawin di mana-mana. Itu masuk saudara. 3-4 generasi. Apalagi ibunya tukang kawin di mana-mana. Nah, itu juga kena kutuk generasi. Itu namanya kutuk tabur tuai. Dan itu harus dipatahkan. Nah, semua kutuk itu bisa dipatahkan, tetapi harus ada namanya pertobatan kelahiran baru. Dan yang tahu kelahiran baru adalah Tuhan dan diri saudara. Amin. Nah, ikutin saya semua untuk membatalkan kutuk perceraian. Di dalam nama Yesus, segala ikatan kutuk perceraian, kutuk perjanjian setan, kutuk keluarga. Ingat, jadi kalau bapaknya tukang kawin atau ibunya tukang kawin di mana-mana, itu ada kutuk apa? Perceraian, Ingat, itu namanya kutuk keturunan, kutuk keluarga. Ini sama, segala ikatan perjanjian setan, segala ikatan kutuk keluarga, kutuk serapah. Ingat, ada juga kutuk apa? Serapah, disumpahi orang. Karena kesah, apalagi sumpah-sumpahan masalah warisan.
segala kutuk serapah, perjanjian setan, kutuk jimat, kutuk mantra, kami patahkan, kami hancurkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah membebaskan hidup kami dari segala kutuk perceraian, kutuk perzinahan, kutuk keturunan. Amin. Jadi ingat, ini 5 tentang kutuk perceraian. Nah, bisa juga perceraian itu terjadi bukan karena kutuk, tapi laki-lakinya kasar, suka mukul orang, kan gitu dah. Bahkan istrinya jadi sansak tinju, kan gitu dah. Nah, itu perlu namanya itu bicara tentang karakter. Itu harus bertobat. Tapi apapun alasannya, tidak boleh cerai. Jelas? Nah, siapa yang mau tanya? Silahkan. Ini banyak tanya jawab semuanya. Silahkan. Selamat malam Pak Dotoni. Ini saya mau nanya Pak Dot. Ibu saya itu kan suaminya 5. Iya. Tapi jadi, karena meninggal. Bukan, jadi kawin tapi dia nggak punya masalah, kabur, ditinggal, tapi udah punya anak. Kawin lagi, nggak punya masalah, kabur gitu. Jadi bener kata Pak Dotoni, dia kan asli orang Kalimantan. Mungkin dia pakai magic gitu. Oh, bulu perindu. Ya, maksud saya kan saya ini termasuk anak yang dinikahin dia yang kedua, laki-laki yang kedua. Gitu. Kabur juga. Untuk namu enggak kabur. Terus ya? Okay. Maksud saya Pak Dotoni kalau seperti saya gini harus patahkan kutuk. Dipatahkan kutuk. Berarti itu kutuk apa? Saya yakin ibu Anda dulu terlibat, kalau jenis itu biasanya ilmu pengasihan. Iya benar. Waktu itu saya ngasih tahu Pak Dotani, ibu saya kan Muslim. Saya kasih tahu, dia malah cuma tertawa-tawa gitu, nggak percaya gitu loh. Nah itu harus ada pertobatan. Nah itu jenisnya berarti dia ilmu mistiknya, pegangannya adalah ilmu pengasihan. Kawin cerai, kawin cerai. Nah, berapa kali? 5 kali. 5 kali. Kutuk itu pasti jimat. Ya. Jadi kalau kasusnya itu seperti ini deh ya, ini kasus. Setelah habis nikah, tidak sampai 1 tahun, langsung cerai. Tidak sampai 1 tahun, cerai. Itu kalau yang ngalami wanita, ini kasusnya kebanyakan, harus diuji dulu ya. Kalau saya tak lihat dulu, baru tahu. Itu kasus ilmu pelet. Dia punya ilmu pelet, dan dia ada hasrat untuk kutukannya itu. Cerai terus. Nah, bahkan ada yang juga kalau dia itu punya ilmu pengasihan jimat khusus, setiap kali menikah suaminya mati muda semua. Jadi cerainya karena matimu muda. Jadi sampai punya suami itu 3 semua mati muda. Dan matinya mendadak semua. Rata-rata di bawah usia 50. Ada itu. Itu karena ibu ini punya jimat pengasihan yang disembah-sembah. Itu ada. Jelas? Jelas? Oke, lagi? Malam Pak, orang tua saya ke Gunung Kawi 2 kali berturut-turut, bapak sama ibu saya, terus pasang jimat, terus pasang tulisan-tulisan, terus mantra-mantra, itu jadi keluarga kita semua, beradik semua berantakan semua Pak. Itu mata ini gimana tuh Pak? Itu berarti kena kutuk, berarti makan ekor. Makan apa? Ekor. Jadi anak cucu
semua cerai. Dan berantakan dan kerja apapun susah. Miskin. Berarti itu minta pengelarisan atau kekayaan. Nah, itu harus diputuskan, namanya itu kutuk perjanjian masa depan. Apa? Ingat, semua masa depan itu ada jalannya. Semua masa depan ada berapa? Ada jalannya. Nah, itu berarti dia, orang tuanya membuat perjanjian dengan setan berhubungan dengan masa depan. Nah, itu banyakan Gunung Kawi. Nah, itu harus diputuskan, namanya kutuk masa depan. Doanya seperti ini. Dalam nama Yesus, segala perjanjian setan atas hidupku, masa depanku, keluargaku, kami hancurkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Nah, namanya kutuk apa? Masa depan. Jelas? Oke. Ingat, orang berkeluarga itu juga masa depan dong. Betul? Oke, sekali lagi. Malam Pak Datuni, saya mau bertanya, ini dari keluarga suami ya, mertua kakak beradik, saya perhatiin setiap keluarga itu ada yang perawan sampai perawan tua, ada yang bujangan tua, tapi ada setiap keluarga saya perhatikan. Tapi kalau dilihat latarnya, orang-orangnya orang rajin ke gereja, pelayanan, tapi saya perhatikan ada yang sampai bujangan gitu, nggak nikah, setiap keluarga ada. Tapi mereka dari kecil rajin ibadah, emang orang-orang pelayanan. Kalau kayak gitu gimana Pak? Gini ya. Ini kasus roh itu berbeda dengan kasus nyata, alam nyata. Gini ya. Ini contoh aja. Misalnya ibu ini membuat perjanjian setan, oke? Dia bertobat, percaya Yesus, pelayanan. Oke. Tapi perjanjiannya ini belum dibatalkan. Setan mau nyerang dia tidak bisa. Karena dia sudah dilindungi oleh Roh Kudus dan kuasa nama Yesus. Tapi setan ini di luar masih punya kuasa. Kuasa apa? Ngerjain anaknya yang imannya lemah. Atau setiap kali anaknya pacarnya dibisikin setan di telinga. Ingat saudara, setan itu tidak bisa nyentuh tubuh orang percaya, betul. Tapi bisa berbisik. Jelas? Setan bisa berbisik enggak? Apa buktinya? Waktu Yesus dicobai, setan tidak bisa menyerang Yesus. Tapi dia jalan-jalan. Kalau engkau menyembah aku, semua aku berikan. Betul? Nah. Kita memang hidup dalam pelayanan, hidup dalam Tuhan. Tapi perjanjian kutuk harus dibatalkan. Supaya tidak ada celah setan untuk masuk merusak. Yang disebut kutuk itu apa? Ikatan perjanjian. Nah, ini berhubungan dengan masa depan. Makanya semua ritual kuasa gelap itu hari Jumat. Hari ke-6. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Amin. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Amin. Amin. Dan hari yang ke-6 pula Tuhan berfirman, beranak cuculah, kuasailah bumi. Amin. Nah, apa yang dilakukan Tuhan selalu dilawan setan. Maka setan gunakan hari yang ke-6 pula untuk mengikat perjanjian setan. Mengikat dengan apa? Kutuk, penderitaan, kehancuran, malapetaka, perceraian, sakit penyakit, malapetaka, kematian abadi. Berarti yang perlu dibatalkan adalah apa? Kutuk masa depan. Maka Alkitab itu Yesus mati untuk mematahkan kutuk, mahkota duri. Tetapi untuk mematahkan kutuk ini, selain kita percaya Yesus, tapi kita menyadari diri kita ada kutuknya harus dibebaskan. Betul? Iman itu penting.
Jadi kita harus sadar. Ingat, ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Dosa apa? Tidak percaya pengampunan Tuhan. Bagaimana kita diampuni Tuhan kalau kita tidak percaya sama yang mengampuni? Dosa sebesar apapun Tuhan ampuni. Tapi ada dosa yang tidak diampuni Tuhan, yaitu tidak percaya Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau saudara ada kutuk, engkau sadar, aku harus bebas dari kutuk ini dalam nama Yesus. Walaupun engkau hidup dalam pelayanan, hidup dalam Tuhan, tapi lebih baik kutuk masa depan harus dibatalkan. Supaya apa? Tidak ada celah setan make dengan sekeliling kita. Putuskan. Memang setan tidak bisa nyerang saudara, betul. Tapi setan bisa ngerjain saudara pakai orang lain, betul? Jelas? Nah, ini harus dibatalkan dalam nama Yesus. Ini kisah nyata, ada saya melayani di Kelapa Gading. Ini kejadian.